Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania dari NIM 220605110048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview website Dribbble, yaitu sebuah website yang menampilkan beberapa desain untuk memudahkan para user untuk mencari referensi aplikasi atau website yang mereka inginkan. Oke, dapat dilihat di sini ada 17 prinsip UI UX yang sudah diajarkan di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dapat dilihat pertama, yaitu ada namanya user compatibility, yaitu sesuai dengan kebutuhan user. Dapat dilihat jika user mencari kata kunci e-commerce, maka tampilan yang diberikan itu sudah sesuai. Jadi tampilan website-website e-commerce. Nah, di sini kenapa hanya banyak website? Karena yang saya pilih adalah desain web yang ada di sebelah sini. Selanjutnya, itu adalah product compatibility, yaitu desain produk sesuai dengan tujuan pembuatannya. Dapat dilihat ini sudah sesuai dengan tujuan pembuatan dari website tersebut. Jadi user menginginkan website atau referensi website yang menunjukkan tentang e-commerce gitu. Selanjutnya, ada yang namanya text compatibility, yaitu desain mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Nah, desain dari desain yang ini itu cukup mendukung dari keinginan yang dikerjakan. Misal contoh seperti ini adalah Blade, e-commerce sebuah website. Nah, di sini dapat dilihat ini ada tampilan beberapa eh, slide isi video website yang mereka buat. Nah, di sini tampak responsif, cukup jelas. Nah, jadi bisa cocok untuk dijadikan referensi. Selanjutnya, itu ada yang namanya workflow compatibility, yaitu sesuai dengan alur kerja. Jadi alur pencarian inspirasi desain sangat mendukung alur kerjanya. Jadi yang seperti saya buat tadi di website e-commerce. Kekurangannya, filter kategori itu kadang terbatas. Misal hanya e-commerce. Jadi dari yang setelah saya gunakan Dribbble ini untuk mencari bantuan di project-project saya melihat Dribbble ini sendiri banyak keyword-keyword yang dia itu kurang membaca gitu. Jadi ketika dia tidak mampu membaca, yang dia tampilkan adalah tampilan website-website lain begitu. Selanjutnya, oh ya, di bagian workflow compatibility ini, saya dapat memberikan saran bahwa tambahkan filter lanjutan seperti warna dominan, jenis perangkat software yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi kegunaan user yang ingin desain itu lebih mudah terbantu. Selanjutnya ada yang namanya simplicity, yaitu desain sederhana dan membantu user menyelesaikan teks. Nah, jadi warna-warna, grid layout, dan lain sebagainya itu cukup rapi dan warnanya itu putih, jadi yang ditampilkan fokus kepada hasil desain yang diberikan. Selanjutnya ada yang namanya konsistensi. Nah, konsistensi dalam konsep desain, yaitu sudah amat sangat jelas, jadi dari segi warna, dari segi hovernya, jadi ada kayak pop-up sedikit tentang judul-judulnya. Jadi konsisten untuk memberikan tampilan yang cukup bersih. Kemudian dapat dilihat dari tulisan perdagangan elektronik dan di bawahnya itu cukup memberikan atau cukup membantu eh, pada fokus-fokus di beberapa hal, begitu. Kemudian ada namanya familiarity. Familiarity di sini adalah menggunakan icon dan sistem yang cukup familiar. Jadi misal contohnya adalah bagian pencarian di sini. Nah, di sini meskipun bukan saya yang menggunakan, orang lain yang ingin menggunakan website Dribble ini cukup mampu untuk mencari tahu, oh bahwa bagian ini adalah bagian untuk pencarian begitu. Selanjutnya, misal bagian di bawah sebelah sini adalah contoh untuk ingin memilih apa? Animasi, merek, ilustrasi, seluler, desain website, dan lain-lain. Di sini ada bagian filter, nah ada penjelasan tag, warna, pilih jangka waktu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah flexibility. Fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Flexibility di sini responsif di berbagai perangkat, mendukung berbagai format konten. Nah, namun kekurangannya adalah fitur komunitas seperti komentar dan feedback tidak terlalu fleksibel seperti Behance. Jadi apa ya? Kurang aja sebatas kayak saya suka dan saya lihat. Hanya cukup sebatas itu saja. Selanjutnya adalah responsiveness, yaitu daya tanggap terhadap input. Nah, di sini lumayan cukup tanggap terhadap responsifnya, misal di bagian sini. Nah, jadi hovernya cukup langsung jelas, dan apabila saya like, nah, nah langsung lumayan cepat dalam responnya. Oke, selanjutnya
Ada kontrol, yaitu menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan. Nah, jadi kontrol yang ada di sini tuh sederhana dan mudah dimengerti. Jadi, untuk orang awam yang ingin menggunakan atau baru menggunakan itu bisa digunakan dengan baik. Nah, namun minusnya di sini tidak ada undo. Jadi harus jika saya ingin balik seperti ini. Nah, di sini hanya cuma ada X gini. Nah, namun jika saya klik salah satu misal mobile di sini, gak ada klik undo. Jadi ya tekan lagi web desainnya gitu atau balik ke bagian sebelah sini. Nah, di sini dapat dilihat saya sudah mencoba untuk bolak-balik gitu. Oke, terakhir ada namanya robustness. Robustness di sini adalah kehandalan dalam menangani kesalahan user. Dapat dilihat kelebihannya itu jarang error, stabil saat digunakan. Cukup cukup lama saya menggunakan Dribble ini dan hasilnya memang jarang error sekali. Nah, di sini minusnya adalah tidak ada sistem deteksi kesalahan saat upload salah format atau ukuran file. Jadi, ketika di-upload terkadang itu tampilan yang diberikan itu cukup di beberapa kata kunci berbeda. Selanjutnya adalah protection. Sediakan sistem yang memberi user rasa aman saat membuat kesalahan. Nah, protection di sini proses upload menyertakan preview dan persetujuan. Nah, jadi menjadi salah satu nilai plus ketika user ingin mengupload salah satu tampilan yang mereka miliki. Kekurangannya, tidak ada sistem draft atau auto-save saat menulis deskripsi karya. Mungkin jadi bisa dari saran dari yang saya inginkan, tambahkan fitur draft penyimpanan otomatis untuk karya sebelum dipublikasikan. Jadi cukup membantu para user. Kemudian poin ke-13 adalah what you see is what you get. Nah, di sini adalah kelebihannya tampilan karya sama antara editor dan hasil akhir. Jadi, apa yang saya lihat? Jadi, kalau kita lihat ini beneran tampilan user. Nah, jadi cukup menampilkan itu dan itu yang saya dapatkan yaitu tampilan desain. Kekurangannya adalah beberapa user mengunggah gambar yang terpotong atau tampilan yang tidak ideal karena ukuran tidak sesuai. Dikarenakan tidak ada penjelasan tadi terhadap ukuran-ukurannya, jadi terkadang ada yang beberapa terpotong dan lain sebagainya. Makanya terkadang user itu menambahkan dengan menampilkan beberapa potongan-potongan foto seperti ini atau video. Selanjutnya, direct manipulation, yaitu menyediakan reaksi cepat untuk manipulasi. Nah, di sini kelebihannya, klik dan hover langsung menunjukkan efek visual. Jadi cukup tidak memberikan rasa bosan gitu ketika melihatnya. Jadi ketika jauh, ketika ditampilkan langsung bergerak begitu. Hovernya cukup responsif. Kemudian ada yang namanya invisible technology, yaitu tampilan fungsionalitas tutupi kerumitan dan teknologi atau algoritmanya. Di sini backend-nya seperti tag, AI recommendation, dan algoritma filter bekerja tanpa mengganggu user. Jadi cukup aman apabila kita ingin mencari di beberapa e-commerce ini. Kekurangannya tidak jelas bagaimana konten populer dipilih. Nah, jadi ketika saya mengklik populer ini dan yang saya coba, terkadang tetap saja menggabung-gabungkan padahal hasil like-nya itu cukup kurang begitu. Kemudian ease of learning, kemudahan untuk dipelajari dalam waktu relatif singkat. Nah, di sini itu websitenya cukup amat sangat membantu saya ketika saya mencari desain project yang saya harus mengerjakannya secara cepat. Dari yang saya sebagai orang awam, di sini langsung jelas, oh di sini pencarian, di sini ada explore, hire a design. Jadi kalau saya mau kerjasama dengan desain dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini find jobs, blog, website. Oh, kalau saya mau mencari hanya khusus desain web, di sini sudah amat sangat jelas ya. Oke, di sini minusnya tidak ada onboarding gitu terhadap fitur-fitur baru. Namun di sini fitur-fiturnya udah cukup lumayan lengkap. Oke, terakhir adalah ease of use, kemudahan untuk digunakan. Di sini cukup mudah apabila saya ingin mencari, langsung muncul, saya tidak perlu klik-klik apa-apa lagi. Kemudian apabila saya like, saya juga bisa langsung like. Kemudian apabila saya ingin melihat, saya tinggal bisa klik. Jadi langsung cukup jelas untuk mencari sesuatu yang saya inginkan. Oke, begitu sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.